Baik, hadirin Majelis Ansarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa musalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hadirin Majelis Ansarullah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa lewat Zoom. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik dirinya ataupun keluarganya, semuanya dalam keadaan sehat, terlindung dari berbagai penyakit yang saat ini sedang mewabah di mana-mana. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, tabiin, at-tabiin, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan membahas membedah KAPA edisi ke-101, yaitu pentingnya muhasabah di tengah pandemi, di mana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih belum bisa lepas dari wabah COVID-19 ini. Bahkan informasi terakhir kita tahu bahwa COVID ini semakin meluas. Bahkan dikabarkan beberapa rumah sakit kolap. Artinya rumah sakit sudah melebihi batas batas ambang untuk perawatan pasien. Belum lagi ada beberapa kebutuhan, baik itu untuk yang sakit ataupun yang masih sehat, itu mulai langka di pasaran. Terutama yang kemarin kita tentu pada tahu ya, banyak yang membutuhkan oksigen, tabung oksigen, sehingga tabung oksigen di mana-mana diserbu oleh para calon pembeli. Kemudian belum lagi obat-obatan yang saat ini terutama herbal ya, khususnya diantaranya ada madu dan sebagainya, itu pun sudah mulai banyak permintaan sehingga di pasaran harganya naik begitu. Kemudian hadirin rahimakumullah, tentu dengan wabah ini kita juga mendapatkan kabar ya yang sungguh menyedihkan, di mana Allah sudah memanggil sebagian saudara-saudara kita, dan bahkan yang paling mengkhawatirkan, yang paling menyedihkan, yaitu ketika guru-guru kita pun Allah panggil pada saat-saat seperti ini. Terakhir, saudara kita tadi ya, kemarin, yaitu Ustadz Taufik ya dari Kota Bandung, juga meninggal di Rumah Sakit Santosa. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah Allah panggil, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kehilapan dan dosa-dosanya. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Tentu di saat-saat seperti ini, selain ikhtiar kita untuk senantiasa menjaga fisik kita supaya tidak mudah sakit begitu ya, tentu tidak kalah pentingnya bagi seorang beriman, justru kita harus semakin taqarrub kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena bagaimanapun ini semata-mata kehendak Allah, dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita semuanya. Virus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling kecil mungkin ya, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Tetapi keberadaannya begitu sangat membuat
sebagian besar manusia, bahkan seluruh manusia begitu sangat ketakutan. Berbagai cara sudah dilakukan, tetap kita ikhtiar untuk tetap bisa menjaga diri kita masing-masing, keluarga kita, ya, daya tahan tubuhnya ditingkatkan lagi, kurangi interaksi dan sebagainya, ya. Tidak, kalau memang tidak terlalu penting, jangan melakukan aktivitas berkerumun dan sebagainya. Tentu ini kita sudah paham semuanya. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore ini, pada kesempatan hari ini, selain pembicara utama Ustadz Denny Kurnia, guru kita semua, juga insya Allah akan hadir, sudah hadir ya, Dr. Atim. Beliau bukan hanya dokter secara fisikal gitu ya, tapi insya Allah beliau juga dokter ruqyah begitu, di mana insya Allah kita akan mendapatkan ilmu terkait menghadapi wabah ini, baik itu dalam rangka kita menjaga ataupun mungkin sesuai dengan tema judul bedah kapah pada sore hari ini, yaitu pentingnya muhasabah di tengah-tengah wabah ini. Karena kita tahu bahwa wabah ini bukan hanya melanda bagi mereka orang-orang yang katakanlah tidak beriman begitu ya, bahkan justru guru-guru kita juga banyak yang kena, bahkan diantaranya sampai meninggal begitu. Kemarin beberapa guru kita diinformasikan juga sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan beliau semuanya, karena bagaimanapun kita masih membutuhkan siraman-siraman rohani, membutuhkan ilmu-ilmu beliau begitu. Kemudian dengan banyaknya orang-orang yang meninggal, itu menjadikan introspeksi bagi kita semua untuk betul-betul bersemangat begitu ya, menambah kewawasan kita, keilmuan kita, sehingga mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang akan menggantikan, meneruskan perjuangan guru-guru kita. Amin. Baik, hadirin rahimakumullah. Saya panggilkan dulu Dr. Atim, sudah hadir, sudah siap? Insya Allah. Masa dulu aja. Saya lagi menyiapkan saya siap, punya siap. Apa namanya? Punya file, punya PowerPoint. Nanti akan di-share begitu, Ustaz? Kalau mau enggak, karena banyak ini mungkin dari dibaca. Gitu. Ya, siap. Alhamdulillah. Baik, hadirin rahimakumullah, kita langsung saja. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Denny Kurnia, sambil guru kita Dr. Atim sedang menyiapkan dulu beberapa hal katanya ya. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dipaparkan oleh guru kita semua, Ustadz Denny Kurnia. Baik, tafadhal Ustadz. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi'tina ilman warzuqna. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana maulana. 'Alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Bedatin Kafah edisi Zulqa'dah ya. Kalau di buletinnya masih Zulqa'dah akhir ya. Dan sekarang kita sudah memasuki awal dari Zulhijjah. Berarti ini adalah saat-saat di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh ya.
seperti saum dan lain sebagainya di bulan Zulhijjah ini, bulan suci ini. Dan tentunya kita juga sebentar lagi akan mempersiapkan untuk pelaksanaan Idul Kurban, ya. Jadi kalau Idul Fitri itu 1 Syawal, kalau Idul Adha kan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kita sudah bisa mengetahui kapan ya pelaksanaannya, yaitu tanggal 20 ya, 20 mendatang ya. Perusahaan dengan filmnya ini adalah hal yang di satu sisi kita patut berbahagia ya, masih Allah berikan ya, kesempatan ya, kita patut bersyukur ya atas kesempatan yang Allah berikan ya, sehingga kita masih berada di saat ini ya. Dan tentunya ini hal yang perlu kita syukuri dengan penuh taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi di buletin KAFA ini kita akan membahas tentang hubungan ya terkait dengan muhasabah ya, pentingnya muhasabah ya, di masa pandemi kali ini. Kita ketahui bahwa sesungguhnya dijelaskan di dalam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Artinya di sini apa yang perlu kita bahas adalah bahwa sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat tersebut bahwa musibah ya, atau apapun yang terjadi ya, yang menimpa kita atau kemudian apa yang menimpa saudara-saudara kita gitu, atau menimpa kaum muslim ya, itu ya, harus kita imani sesuatu yang bahwa hal tersebut adalah merupakan kehendak Allah semata. Jadi musibah ini menimpa kita ya, menimpa negeri ya, menimpa negeri Muslim itu adalah semata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari polemik gitu. Awalnya dari mana dan sebagainya begitu ya, seperti itu virus itu, tapi yang jelas adalah semuanya adalah semata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan pada saat ini adalah manakala musibah itu menimpa kita, apa yang harus kita sampaikan ya ketika kita mengalami musibah itu dengan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada yang kemudian menimpa atau tidak menimpa kita, itu semata-mata kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi ini perlu kita pahami ya sebagai seorang hamba ya, bahwa dengan kebesaran kekuasaan Allah lah ya, bahwa semua itu terjadi, semua itu terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga bahwa apapun ya, yang diupayakan oleh manusia ya, sebagai upaya untuk ya, tercegah dan musibah itu juga adalah merupakan hal yang mesti juga kita perhatikan ya.
Artinya bahwa di satu sisi musibah itu adalah merupakan kehendak Allah, di sisi lain ada ikhtiar ya dari manusia untuk ya, terhindar dari musibah tersebut ya. Lalu yang ketiga adalah apabila musibah itu memang menimpa dirinya, maka yang kita sampaikan adalah hal yang tadi ya, bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa ya, manusia ini kecuali semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya, seorang muslim bisa menghadapi musibah ini dengan penuh rasa keimanan yang kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan itu adalah perkara yang penting ya ketika menghadapi musibah ini ya. Maka dari itu seorang mukmin ya wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia ini ya, kita kaum muslim ya akan selalu mendapatkan berbagai ujian ya, karena itu adalah perkara yang niscaya ya, sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan serta kekurangan jiwa ya, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tabari ya, yang mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, yang mengomentari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada orang-orang beriman bahwa dunia ini adalah negeri ujian ya. Jadi darul bala yang mereka akan diuji di dalamnya. Nah, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bersabar. Jadi ketika menghadapi musibah ini, ketika menghadapi ujian ini, maka Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Lalu Allah memberikan kabar gembira dengan berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya ketika kita menghadapi musibah ini, maka sikap kita adalah bersabar ya. Nah, bersabar itu ya sebagaimana kita pahami bahwa bukan berarti kita tidak melakukan upaya untuk ya tercegahnya kita dari musibah tersebut ya. Karena mendiamkan diri kita untuk sesuatu yang bisa mencelakakan itu juga tidak diperkenankan. Artinya kita harus berupaya untuk menghindarkan diri dari musibah tersebut. Gitu ya, seperti itu. Adapun kemudian hal itu menimpa, maka itu adalah kehendak Allah. Pun adapun misalnya musibah itu tidak menimpa, itu pun sama kehendak Allah. Artinya dalam hal ini kita tetap berpegang teguh bahwa semua itu adalah semata kehendak Allah dan itu adalah merupakan ujian bagi kita semua. Nah, demikianlah memang apa yang kita rasakan ya kehidupan ini, bahwa tidak ada seorang hamba pun yang melewati kehidupannya itu tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian juga jika kita melewati ujian ini ya dengan penuh kesabaran ya, kemudian dengan penuh ketaatan ya, rasa khauf ya, rasa takut, rasa ketakwaan ya, penuh dengan ketakwaan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ia membersihkan diri dari segala dosa ya,
dengan kesabarannya ya, menanggung berbagai ujian, maka Nabi SAW bersabda di dalam Rawahu At-Tirmizi bahwa seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, demikianlah hikmah yang tentunya atau ibrah juga yang tentunya kita bisa pahami bahwa ujian-ujian yang menimpa kita adalah semata untuk meningkatkan ya derajat kita, ya derajat ketakwaan kita, ya, sampai kita disampaikan di dalam hadis tersebut, ya, sampai kita berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ya, demikian. Jadi ujian bagi kita ya, sebagai seorang muslim ya tentunya itu adalah hal niscaya, sebagaimana kita misalnya pun ya kalau kita sedang menempuh ya pendidikan ya mesti itu akan ada atau dihadapkan dengan ujian-ujian ya kan, agar naik kelas ya kan, agar naik tingkat. Nah begitulah di dalam kehidupan ini, sehingga kita menghadapi musibah ini adalah dengan senantiasa berhusnuzon kepada Allah ya, berbaik sangka kepada Allah, dan kemudian tentunya kita memohon agar ini adalah merupakan ujian bagi kita ya, seperti itu. Jadi musibah ini mudah-mudahan menjadi ujian bagi kita ya, dan semoga kita dapat terus dari ujian dengan penuh rasa ya, penuh rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita memohon kepada Allah agar musibah ini segera berlalu dan dengan ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dengan apa yang telah Allah janjikan dan sedikit kita perjuangkan. Nampaknya itu yang bukan ya dalam Allah. Baik, jazakallah Ustaz Dani. Sebagaimana yang disampaikan Ustaz Dani, mudah-mudahan berbagai ujian ini menjadikan kita naik tingkat. Nah, tentu ini harus diiringi dengan kesabaran dan justru harus semakin mendekatkan kita terhadap Allah. Mudah-mudahan dengan begitu maka ini ujian ini menjadikan kita semakin naik gitu ya, posisi kita di hadapan di sisi Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sebagaimana yang sudah diinformasikan, di tengah-tengah kita juga ada Dr. Atim. Insya Allah pada sore hari ini beliau akan memaparkan insya Allah mungkin terkait kiat-kiat apa dan bagaimana seharusnya kita menghadapi kondisi seperti ini. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Dr. Atim, tidak lama-lama supaya kita semakin cepat mendengarkan begitu ya ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, langsung saja Dr. Atim, tafadhol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir li syekhina wa ustadina, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kelonggaran waktu. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan
semua kewajiban kita. Salawat untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarga beliau, orang-orang yang mengikuti beliau, dan mudah-mudahan sampai juga pada kita dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan sedikit bermuhasabah. Ustaz ini tadi sudah menyampaikan banyak hal ya. Bagaimana kita pentingnya ini bermuhasabah, menganggap diri kita ini banyak salah, sehingga kita menjadi orang yang mengerti harus bertobat. Kan begitu masalahnya, ya kan? Nah, saya ingin menyampaikan sebuah istighfar. Ya, saya percaya semuanya, insya Allah sudah pada hafal istighfar untuk pertobatan itu. Nah, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, ya, dan ini ada dalam hadis sahih, ya. Ada dalam hadis sahih. Bunyinya begini: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena bala, wabah, musibah itu biasanya didahului oleh dosa kita. Maka terangkatnya bala itu pun, terangkatnya musibah itu pun, ya, terangkatnya wabah itu pun, insya Allah bisa dengan melalui pertaubatan kita. Jadi sengaja saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bersama-sama bertaubat, dan harapannya ya, dengan pertaubatan kita Allah berkenan mengangkat bala atau musibah atau wabah ini. Saya harapkan semuanya yang hadir di sini sudah hafal, sudah biasa mendawamkan Sayyidul Istighfar ini. Ini level individu, ya. Ini baru level individu. Ya. Yang bisa kita lakukan itu seperti itu. Cek. Yang belum hafal Sayyidul Istighfar, ada nggak atau tidak? Kalau ada, tolong tulis di kolom chat saja. Nah, nanti kalau belum hafal, boleh nanti minta jabri ke saya. Nggak apa-apa, saya ajarin insya Allah. Ya. Sayyidul Istighfar itu ada dalam kitab Hadis Bukhari, ya. Nomor 6306, nomor 6323. Ada juga kayaknya itu ya, di tempat itu. Ya, jadi kalau mau mencari sumbernya di sana, sudah saya tunjukkan ya, di Sahih Bukhari ada nomor 6306 dan 6323. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa baik kita yang sehat sekarang, alhamdulillah, atau saudara kita yang sakit,
atau saudara kita yang sudah mendahului kita. Ya. Semoga Allah merahmatinya. Ya, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Allahumma amin. Terutama kepada kita yang sehat. Saya ingin mengingatkan bahwa sehatnya kita pun ini bisa jadi ujian. Sakitnya saudara kita itu pun bisa jadi sebagai ujian. Ya. Lapangnya kita hari ini bisa menjadi ujian, sempitnya juga bisa menjadi ujian. Dalilnya dari mana? Mari kita lihat, silahkan dilihat surat Tabarok, surat Al-Mulk. Nah, itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, itu. Surat Tabarok, terkenalnya begitu. Atau surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Yang tadi saya bacakan itu ayat 1 dan 2. Nah, pujian Allah kepada kita itu di surat Tabarok ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yaitu Allah yang telah menciptakan al-maut dan al-hayah, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dilihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Nah, jadi dalam rangka berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. Ya. Bisa jadi orang yang waktu sakit itu banyak beristighfar sehingga menghapuskan dosanya. Nah, berarti dia benar dalam menyikapi ujian bernama sakit. Dia sadar. Nah, yang nggak benar kan? Yang kasihan kan? Sudah sakit, malah mengumpat-umpat, malah mengeluarkan kata-kata yang nggak benar. Berarti dia nggak sadar terhadap ujian itu. Nah, terhadap orang yang sehat, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ya. Dipakai apa kesehatan kita? Apakah untuk berbuat baik atau tidak? Nah, itu kita perlu merenung. Gitu. Ya, baik. Sekarang kita akan melihat ya, bagaimana sikap orang yang sehat dan sikap orang yang sakit dalam menjalani wabah ini. Ya, dalam menghadapi wabah ini, maaf ya, dalam menghadapi wabah ini. Ya, tadi saya diminta oleh Ustadz Yadi, bagaimana? Ya, sekali lagi saya ingin menanamkan untuk level individu adalah dengan satu, memperbanyak istighfar, dua, menyadari bahwa ini adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sudah tahu ujian, ya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kan begitu. Baik yang sehat atau yang sakit. Gitu. Dengan cara apa? Kalau kita pengen nilai kita baik, ya belajar yang baik untuk persiapan ujian. Setelah itu mengerjakan soalnya dengan baik. Dan setelah itu tetap minta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah ini kan masalah serius. Ya. Kenapa harus minta? Tadi Ustadz ini sudah menyampaikan ya, bahwa ini adalah makhluknya Allah. Virus, bakteri, kuman, parasit, atau apapun semua, itu makhluknya Allah. Maka sangat pada tempatnya. Nah, gitu ya. Sangat pantas bagi kita yang lemah ini, sadar atau tidak sadar manusia lemah, perlu sekali untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagi yang tidak menyadari dirinya lemah, silahkan saja. Ya, sekuat apapun manusia, Allah kirimkan satu makhluknya ya, yang paling kecil, maka dia pun sudah dibuat tidak berkutik. Ya, mungkin kita nggak bisa melihat yang namanya virus ya, itu nggak bisa kita.
kecuali dengan mikroskop pembesar, mikroskop yang elektron bisa membesarkan sekian ribu kali. Saya ingin memberikan contoh kecil saja ya. Jadi Allah memberikan perumpamaan. Nah, kalau salah satu ini sudah memberikan di pengantarnya kalau tidak salah ya. Surat Al-Baqarah. Ya. Gitu loh, surat Al-Baqarah. Saya lupa ayat berapa. Kalau salah ayat 26 itu. Yang bawa Quran silahkan dibuka. Seingat saya ayat 26. Ayat 26 itu setelah ayat 25. Bentar. Yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Nah, kecuali orang-orang fasik di ujungnya ya. Sudah ketemu belum? Surat Al-Baqarah ayat 26 seingat saya kok itu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya. Saya juga melihat. Ya. Saya juga lihat mushaf ini. Jadi zaman dulu itu orang belum mengenal istilah virus, ya kan? Hewan terkecil itu kan yang diketahui kan, atau makhluk terkecil yang diketahui itu kan ya nyamuk, begitu ya. Ya, gitu ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, ya. Dan seterusnya tadi itu. Sungguh Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk. Nah, karena waktu itu kan yang paling kecil kan nyamuk yang diketahui orang. Ya, mungkin begitu. Ya. Kalau dibahasakan virus kayaknya nggak paham, belum ngerti. Jadi nyamuk yang paling kecil. Bahkan yang lebih kecil dari itu lah ini. Ya, bahkan yang lebih kecil dari itu. Apa? Ya banyak sekarang diketahui. Makhluk Allah yang paling kecil itu banyak. Ya. Ya. Bakteri jauh lebih kecil, virus kecil, parasit-parasit itu, ya. Parasit itu apa? Contohnya skabies apa itu ya? Buduk. Nah, buduk. Nah, itu yang bikin gatal kalau malam hari na'udzubillah min dzalik gitu, enggak karu-karuan gatalnya itu. Itu pun kecil sekali, itu lebih kecil daripada nyamuk. Gitu. Sungguh ya, Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman, mengetahui bahwa kebenaran itu dari Allah, dari Tuhan, itu dari Tuhan. Sementara orang-orang kafir ya, mengatakan begini, ya, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Kemudian lanjutannya, dengan perumpamaan itu, ya, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat kerusakan. Nah seperti itu, ya. Jadi, ya, surat Al-Baqarah ayat 26 ini ya, menunjukkan bahwa Allah bisa memberikan perumpamaan berupa seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Dan Allah nggak malu. Nah sekarang Allah mengirim makhluknya bernama virus. Semoga Allah melindungi kita dari makhluknya itu. Ya, Allahumma amin. Nah, sikap kita, inilah ya, sikap kita sebagai orang yang beriman ini penting. Nah, dalam ayat tadi ini ya, gitu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa kebenaran itu dari Allah. Nah, artinya apa? Ya udah, itu makhluknya Allah.
kita disuruh berlindung kepada Allah. Bagaimana model suruhan, model bukan suruhan ya apa? Bagaimana cara Allah menyuruh kita berlindung? Sudah sangat jelas, ya. Rasulullah sebagai utusan Allah yang paling tahu gimana maunya Allah, nah, mengajari kita gimana cara berlindung kepada Allah. Banyak hal, banyak cara. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari sini hari ini ya. Yang pertama adalah berlindung dengan Allah, melalui berlindung kepada Allah dengan surat 2 Qul, yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dan dengan doa yang sudah sangat terkenal, doa perlindungan dari balak dan wabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu dibaca pagi hari 3 kali dan dibaca sore hari 3 kali. Insya Allah akan terlindung dari segala macam balak dan wabah. Khusus doa yang barusan saya bacakan tadi itu ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ya, Sunan Abu Dawud. Kalau mau mengecek, mangga. Nah, tempatnya di sana. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah ya. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nah, kita sebagai orang yang beriman ya. Kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan penuh ketakwaan. Ya. Karena ini dari Allah. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Gimana caranya? Banyak takarrub. Banyak takarrub. Dan salah satu takarrub adalah doa itu sendiri. Banyak istighfar itu juga takarrub. Ya. Gitu. Nah, jadi gini. Ya. Sikap apa? Mental kita saya kira sudah saya sampaikan ya, sudah saya bangunkan hari ini, sudah saya bangun. Ya. Banyak beristighfar dengan sayyidul istighfar, banyak berdoa dengan doa perlindungan, dan banyak membaca 2 surat tadi itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Insya Allah akan mencukupkan Allah ya, dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Termasuk kebutuhan dilindungi oleh Allah, terhindar dari segala macam penyakit. Insya Allah. Ya, kita berharap dari situ. Kita berharap seperti itu. Ya. Oke, sikap mental sudah saya bangun. Nah, sekarang kita tidak bisa lepas juga dari kaidah kausalitas. Ya, kaidah kausalitas. Atau sebab akibat. Nah, gimana caranya? Ya, yang sudah diajarkan oleh para ahli. Kan begitu caranya. Ya. Fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir itu siapa? Orang yang paham suatu masalah. Nah, gitu. Orang yang paham masalah ini siapa? Para tenaga medis, para ahli biologi molekuler, para dokter, para ilmuwan, saintis, orang-orang lab. Itulah yang mengetahui. Nah, bagaimana sifat virus itu, yang bagaimana mereka bisa dimatikan, bagaimana cara menghindarkan diri dari mereka. Nah, ini sikap kita sebagai seorang yang beriman, dan kita ingin menegakkan kaidah kausalitas. Gitu. Contohnya, yang sudah umum, yang sudah pada diketahui oleh masyarakat, yaitu menghindari kerumunan. Ya. Apapun alasannya itu, kalau dia bernama kerumunan, tolong dihindari. Karena kita nggak tahu orang yang ada di dekat kita itu membawa penyakit atau tidak. Kita nggak tahu. Yang kedua, selalu memakai masker ketika berinteraksi dengan banyak orang. Atau berinteraksi dengan orang lain yang kita nggak kenal, dan kita nggak tahu status kesehatannya orang itu. Nah,
Kita jaga-jaga. Bahkan sekarang anjurannya adalah pakai masker double. Masker double itu artinya masker 5 lapis. Ya. Masker double itu berarti satu masker medis itu 3 lapis. Yang kedua masker kain itu 2 lapis. Jadi kalau ditumpuk jadi 5 lapis. 3 plus 2. Nah, jadi 5 lapis. Nah, ini pun perlu diketahui, ketika masker ini dipakai, ada batas waktunya. Ya kan? Ketika sudah sekian jam, misal kalau saya pribadi, biasanya saya memakai sekitar 4 atau 5 jam begitu. Kemudian saya ganti. Ya. Kalau masker yang nggak bisa dicuci, saya buang. Kalau masker kain, saya lipat. Ya. Yang bagian luar, saya tekuk. Misal ini masker. Ya, ini masker. Ini bagian luar warna biru, bagian dalam warna putih. Makanya kan begini. Nah, kalau saya habis berinteraksi dengan banyak orang di luar, misal praktek gitu ya, contoh konkret praktek. Sudah selesai, maka ini masker kain loh ya, masker kain. Ini saya lipat begini. Diusahakan begini. Nah, jadi yang keluar ketemu luar. Ya. Jadi yang di luar akhirnya bagian dalam. Lipat yang rapi. Kalau ada plastik, masukkan dalam plastik. Plastiknya ditutup. Kalau tidak ada plastik, masukkan dalam kantong, udah jangan diotak-atik. Masukkan aja ke dalam kantong. Udah, biarkan. Nanti pulang nyampe rumah, baru diambil, masukkan langsung dalam mesin cuci, langsung dicuci. Itu upaya kita. Nah, bisa dipahami sampai sini ya? Dari sisi masker. Ya. Kemudian mencuci tangan. Ya. Kenapa perlu mencuci tangan? Karena virus ini sebenarnya mudah mati ketika terkena sabun. Sabun merek apa? Terserah. Nggak ada iklan di sini. Ya, terserah aja. Semua sabun itu boleh. Gitu. Kalau ada air, ada sabun, pakai sabun. Kalau nggak ada air, nggak ada sabun, pakai hand sanitizer. Gitu. Itu upaya kita untuk menjalankan sesuai dengan kaidah kausalitas. Nah, kemudian yang poin 3, 4, 5 itu saya kira sudah paham ya. Saya hanya mengulang saja ini. Seperti tadi sudah menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, yang itu kemudian mengurangi bepergian. Nah, kalau bahasa Sundanya kan apa Ustaz? Cicing di imah. Gitu ya. Ya, cicing di imah. Ya. Masalahnya kalau cicing di imah terus ya mudah-mudahan ada yang bisa dipakai untuk nafkah, mudah-mudahan saja gitu lah. Gitu lah. Kalaupun harus terpaksa mencari nafkah, tetap pakai prokes tadi gitu. Ya gitu. Ya. Dan mengurangi bepergian. Ya, itu ya, mengurangi bepergian. Gitu ya. Kalau nggak sangat penting, nggak usah. Oke. Gitu. Kemudian ada satu hal yang ingin saya tanamkan dalam masalah ini, yaitu ketika orang itu menyadari bahwa dirinya itu sudah ada tanda-tanda sakit, maka segeralah dia menghindar dari orang lain. Supaya apa? Supaya tidak menyebarkan sakit ini kepada orang lain. Ya. Kenapa? Supaya orang lain tidak terkena sakitnya itu. Rasulullah mengajarkan tidak boleh menjatuhkan doror kepada orang lain dan tidak boleh menjatuhkan doror juga kepada diri sendiri. La doror wala diror. Nah, itu ya, nggak boleh menjatuhkan doror baik pada diri sendiri atau kepada orang lain. Dan penyakit ini adalah doror. Kesulitan, kesusahan, masalah, repot. Nah, gitu.
Dan ketika orang itu sudah menyadari dirinya ada tanda-tanda sakit, selain dia menjauhi berinteraksi dengan orang lain, ya, kalaupun bisa harus dia seminimal mungkin, ya, dia tetap ya memakai alat-alat yang bisa melindungi orang lain. Nah, gitu ya, supaya nggak tertular oleh dirinya. Dengan cara apa? Pakai masker double. Ya, seperti itu. Supaya orang lain nggak tertular dari penyakitnya itu. Nah, itu yang penting, sikap yang perlu kita bangun. Ya. Sebab kalau orang itu sudah tahu dirinya itu ada tanda-tanda sakit, nekat, kemudian dia keluar kemana-mana, menyebarkan penyakit kemana-mana. Sekarang saya bertanya, apakah orang seperti itu dosa atau tidak? Gitu loh masalahnya. Saya khawatir orang seperti itu sudah dirinya sakit, membawa penyakit, kemudian ditularkan kepada orang lain, pada titik yang terakhir ini, dia mendapat dosa juga. Karena menjatuhkan orang lain pada kesulitan atau doror. Itu masalahnya. Nah, oke. Tadi saya sudah kirim file ke Ustadz Yadi. Tapi kalau nggak memungkinkan kita bahas di sini pun nggak apa-apa. Mungkin di forum yang lain, mungkin di forum pertemuan-pertemuan yang lain bisa kita bahas tentang pandemi ini. Ya, nggak masalah. Ya. Barangkali itu dulu Ustadz Yadi, sebagai tambahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Denny tadi. Qulu qali hadza wa astaghfiruhu li wa lakum innahu wal ghafurur. Maka silahkan dilanjutkan. Baik, jazakallah Dr. Atim. Wah, ini luar biasa ya. Banyak tips-tips ya, bahkan dari guru kita semua ini, ya, termasuk tadi secara ruhiyah begitu ya. Saya rangkum yang pertama, perbanyak sayyidul istighfar, kemudian perbanyak juga baca dua kul ya, Al-Falaq Anas, kemudian bacakan juga doa perlindungan dari bala. Bismillahirrahmanirrahim, la yasduru ma'asmi sa'un fuadi wa la bisamai wa huwa samiul alim. Kemudian beliau juga menyampaikan usaha-usaha kita, kiat-kiat kita dalam menghadapi pandemi seperti sekarang ya. Di antaranya kita terus menjaga diri kita untuk menghindari kerumunan ya. Kemudian jika memang harus begitu ya, tidak bisa menghindari, ada sesuatu yang harus dikerjakan penting, maka jangan lupa untuk memakai masker 5 lapis sekarang ini ya. Kalau dulu cukup dengan 3 lapis begitu ya, atau 2 lapis, sekarang katanya lebih aman lagi. Untuk menjaga-jaga itu harus menggunakan 5 lapis. Kemudian jangan lupa cuci tangan dan kurangi bepergian. Mudah-mudahan ini adalah kiat-kiat kita dalam upaya usaha kita, ikhtiar kita ya, dalam menjaga kita dari wabah ini. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiarnya kita, Allah pun memberikan perlindungan begitu ya, insya Allah, karena kita ada usaha di situ. Tapi ternyata ketika kita sudah menjaga, Allah berkehendak, masih berkehendak membuat ternyata kita sakit. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran dan segera disembuhkan ya. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali di antara hadirin akan ada yang ditanyakan. Kebetulan pada sore hari ini kita ada Dr. Atim dan juga ada guru kita Ustadz Denny. Barangkali ada sesuatu yang akan ditanyakan, boleh di chat atau langsung ya, terkait wabah ini ya. Apalagi akhir-akhir ini kita banyak di sosial media itu informasi-informasi ya nggak jelas begitu ya, simpang siur terkait wabah ini. Ini tidak lepas dari penanganan rejim saat ini. Kita tidak bisa menutup mata seolah-olah
setengah-setengah begitu ya dalam menghadapi wabah ini. Masyarakat tidak boleh mudik, kemudian sekolah ditutup gitu, pembelajarannya harus menggunakan online, tapi sementara di satu sisi justru WNA masih hilir mudik ya, bahkan masih banyak yang masuk. Dan ini terindra oleh semua masyarakat. Kemudian masjid ditutup ya, kemudian sekolah masih belum bisa dibuka, tetapi justru tempat wisata dianjurkan ya, beberapa waktu lalu sempat tempat wisata dianjurkan walaupun dengan prokes. Ini yang menjadikan polemik di sosial media semakin menjadi-jadi ya, apakah ini wabah itu betul ada ataupun tidak. Tetapi dengan banyaknya saudara-saudara kita, bahkan guru-guru kita yang pada akhirnya Allah tetapkan usianya sampai di tengah-tengah wabah ini, ya setidaknya ini menjadikan ibrah peringatan juga ya bagi kita bahwa bagaimanapun wabah ini ada dan tetap ikhtiar kita itu harus senantiasa maksimal. Dan tadi diingatkan juga oleh Dokter Atim bahwa sehatnya kita begitu ya, bisa jadi itu adalah ujian ya. Dengan sehatnya kita apa sih yang kita lakukan begitu ya? Karena memang alhamdulillah nih ya, saya sendiri di bulan Januari itu sampai 1 bulan sakit begitu ya, dengan ciri-ciri ya sebagaimana wabah ini. Dan bahkan beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu sakit yang kedua begitu ya, dengan gejala yang sebagaimana yang kita dapatkan informasinya, yaitu pegal-pegal begitu, pusing dan sebagainya. Kemudian saya ingat-ingat ya ternyata betul bahwa 2 hari sebelumnya saya sempat kontak dengan teman saya yang ternyata keluarganya itu sedang positif begitu ya. Saya pas pulang ke rumah diingatkan sama istri, tadi ketemu sama siapa, kemudian saya cerita, loh itu kan keluarganya dia positif. Masya Allah, saya kaget. Dan memang kemungkinan kondisi tubuh saya saat itu sedang kurang fit begitu ya, sehingga langsung 2 hari dari situ ada reaksi sakit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hanya butuh 2 hari untuk recovery, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah karuniakan kembali kesehatan bagi saya. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Baik, ini ada pertanyaan. Mana yang lebih utama? Nah, yang lebih utama atau harus difokuskan, muhasabah individual atau muhasabah oleh negara demi efektivitas mempercepat penanganan atau berakhirnya pandemik ini begitu ya? Apakah individual muhasabahnya atau oleh negara muhasabahnya? Ini kira-kira mana yang lebih utama atau difokuskan begitu katanya. Baik, mungkin dari siapa, Ustaz Denny dulu akan menanggapi perihal pertanyaan barusan. Kepada Ustaz. Iya, baik. Jadi secara umum memang terkait dengan muhasabah ini diperuntukkan untuk semua ya. Jadi tidak hanya secara pribadi maupun kelompok maupun yang lebih dari itu, karena pada hakikatnya masing-masing itu adalah kemudian posisinya sama ya sebagai hamba Allah yang harus senantiasa muhasabah ya. Nah jadi mana yang lebih penting, semuanya tentunya penting ya. Artinya bahwa secara pribadi ya, ini adalah perkara yang bisa kita lakukan secara maksimal ya, kita bisa lakukan sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Atim bahwa kita harus banyak beristighfar, kemudian zikir, kemudian senantiasa taat kepada Allah dan Rasul dan sebagainya. Kemudian
secara kelompok tentunya sebagai hamil dakwah, ya, sebagai pengemban dakwah, ini posisi ini adalah posisi yang penting, ya. Posisi yang yang memberikan atau Allah melimpahkan rahmat, ya, kepada posisi ini. Artinya suatu kelompok, ya, suatu jamaah yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, gitu, dan mencontoh sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam menapaki dakwah, ya, sebagaimana thariqah dakwah Rasulullah SAW. Nah, itu pun sama, ya, muhasabah, ya, secara berjamaah. Secara umumnya tentunya kaum muslim semua. Dan tentunya juga muhasabah ini juga harus dilakukan oleh para penguasa. Jadi para penguasa ini karena di dalam pundaknya terdapat amanah yang besar, ya, sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang penguasa ini, seorang imam ini adil, maka sesungguhnya doa imam adil itu cesplong, ya, cesplong. Jadi kalau misalnya kita dipimpin oleh seorang imam yang adil, ya, yang menerapkan syariat Islam, ya, kemudian mencegah dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah yang menimpa mereka, maka ini adalah salah satu golongan, salah satu orang atau person, ya, yang kemudian doanya Allah kabulkan, yaitu doa pemimpin yang adil. Nah, pada saat ini tentunya kita mendapati yang sebaliknya terkait dengan kepemimpinan ini, karena kita mendapati pemimpin yang ada pada saat ini adalah pemimpin yang zalim, yang tidak menerapkan aturan Islam, yang tidak menerapkan syariat Islam, sehingga ya kita juga sulit untuk berharap, ya, doa pemimpin zalim ini, ya, karena yang diberikan jaminan diterimanya doa atas pemimpin itu adalah pemimpin yang adil. Nah, inilah kalau ketiga hal ini ada, ya, ketakwaan individu itu ada, kontrol masyarakat, senantiasa mendakwahi, mengingatkan, menasihati kaum muslim itu ada, kemudian pemimpinnya adil, maka dalam hal ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan janji yang jelas, ya, sebagaimana di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Inilah bahwa manakala kita bertakwa, ya, semua elemen, maka untuk mereka, ya, Allah akan menukar, ya, keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan, menjadi aman sentosa, dan mereka tetap menyembah Allah tanpa mempersekutukan apapun dengan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu Sadani atas pemaparannya. Memang dengan penguasa dengan rejim saat ini tidak bisa berharap banyak, intinya begitu ya. Tadi disampaikan Sadani, karena pemimpin adil itu hanya ada dalam Islam, karena adil sendiri adalah bahasa Islam ya, bahasa Arab. Tidak mungkin ada adil kecuali dalam Islam begitu. Baik, mungkin dari Dr. Atim akan ada yang ditambahkan terkait pertanyaan yang tadi. Tafadhol, Dr. Atim. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Tadi Pak Sugeng, kalau tidak salah ya. Terima kasih kepada Pak Sugeng yang sudah bertanya. Jadi, mana yang lebih penting? Saya jawab dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Karena kita sekarang ini bicara, kalau bahasa saya itu adalah kedokteran komunitas. Ya. Kesehatan kolektif. Gitu bahasanya, yang mungkin lebih enak didengar. Kesehatan kolektif. Bukan kita bicara kesehatan individu. Nah, siapa yang punya kebijakan mengatur kolektif ini? Negara. Siapa yang diatur? Kita, rakyat yang di negara ini. Kalau negara sudah mengatur, kemudian yang diatur nggak mau, ya nggak beres-beres, ini masalah. Kan begitu. Jadi dua-duanya punya peran yang sangat penting. Nah, tuh, ya. Kalau negara masih belum menerapkan aturan yang baik, atau negara belum menerapkan aturan yang paling pas dalam mengatasi pandemi, rakyat, masyarakat boleh memberikan masukan kepada negara. Nah, kan begitu. Misal, rakyat ada salah seorang ahli ya, misalnya ada yang seorang ahli, dia tahu benar masalah pandemi ini. Nggak ada salahnya, secara individu dia memberikan masukan kepada penguasa untuk diterapkan dalam mengatasi masalah pandemi ini. Seperti itu. Nah, mari saya sudah menyampaikan tadi itu kiat-kiat ya yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan level individu dulu. Ya, level negara tadi sudah saya sampaikan. Ya, sekarang level individu dan level masyarakat. Saya ingin mencontohkan dalam sebuah kampung, perumahan, komplek. Nah, gitu ya misalnya. Kalau kita di dalam sebuah perumahan, itu kan kita masyarakat kecil di situ. Ya. Ketika ada satu orang yang menyadari bahwa dirinya sedang sakit, ya, biarpun belum diperiksa dengan alat-alat canggih, lab yang canggih, tapi dia sebenarnya tahu bahwa dia ini sakit. Ketika dia sudah menyadari sakit, dan tidak mendatangi tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, maka dia sudah berarti menjaga kesehatan kolektif, menjaga kesehatan masyarakat yang lebih luas. Contoh konkret apa? Misal, waktunya sholat berjamaah. Nah, ini kan penting sholat jamaah ini. Ketika dia sudah tahu dirinya sakit, maka dia tidak mendatangi sholat jamaah itu. Nah, demi apa? Demi menjaga supaya saudara-saudara di sekitarnya, tetangga-tetangganya, tidak ikut sakit. Nah, dan ini adalah bagian dari kesempurnaan iman. Kamilul iman. Kesempurnaan iman. Dalilnya dari mana? Mari kita lihat kitab Sahih Muslim. Ya, kitab Sahih Muslim. Ini ada hadis nomor 171. Saya minta izin saya bacakan ya. Hadis ini saya kira sudah sangat populer waktu kita belajar agama Islam waktu SMP. Saya ingin mengingatkan saja, kemudian memberikan tambahan penjelasan. Oke, gini. Ini hadis dari Harmalah bin Yahya. Ya.
telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda begini, ya, katanya Rasulullah SAW bersabda begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Ya, saya bacakan artinya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, ini bicara tentang kesempurnaan iman. Bukan bicara iman dan kafir, bukan, ya. Perlu diingat itu. Ya, supaya nggak bingung, gitu ya. Saya tekankan ini bicara masalah kesempurnaan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan hal yang baik atau hendaknya dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, dalam hadis yang lain ada juga, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Nah, jadi ada larangan supaya tidak menyakiti tetangganya. Nah, gitu ya. Kalau tadi kan memuliakan tetangganya, dalam hadis yang lain ada penjelasan kalimat supaya orang itu tidak menyakiti tetangganya. Nah, apa hubungannya dengan wabah ini? Ketika kita sholat jamaah, padahal dia tahu dirinya sakit, dia nekat datang mendatangi sholat jamaah, nggak pakai masker, nah, habis itu nggak cuci tangan dengan sabun, salaman-salaman, memeluk tetangganya, apa yang akan terjadi? Dia sudah menularkan penyakit kepada tetangganya. Dan ini berarti orang ini menyakiti tetangganya. Dan ini berarti dia sudah menjatuhkan doror kepada tetangganya. Biarpun alasan dia mau sholat jamaah di masjid. Mana yang lebih utama ketika orang sudah sakit seperti ini? Yang lebih utama adalah dia sholat di rumahnya sendiri. Yang kita kenal dengan nama isoman. Isolasi mandiri. Untuk beberapa hari. Ya. Mana yang kita kedepankan? Sholat jamaah wajib. Fardu kifayah. Menjaga kesehatan, ketentraman, kenyamanan tetangganya, itu wajib juga. Karena itu bagian dari kesempurnaan iman. Yang kita kedepankan adalah, sekali lagi, mencegah supaya tetangganya nggak ikut sakit. Kaidahnya dari mana? Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Saya ulang lagi kalau ada yang mau nyatet. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menghilangkan mafasid, kerusakan, ya, menyingkirkan kerusakan, itu harus didahulukan, diutamakan, diprioritaskan daripada mau mendapatkan atau meraih kemaslahatan. Kemaslahatannya apa? Sholat di masjid jamaah pahala 27 rakaat. 27 derajat gitu. Tetapi kalau dengan sholat berjamaah orang tadi yang sudah sakit malah menularkan, maka ini adalah nggak benar. Nah, pakai kaidah tadi, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu sikap individu. Ya, jadi sikap negara mengontrol, memberikan arahan. Nah, kemudian sikap individu harus ngerti gimana caranya supaya bersama-sama itu bersinergi supaya pandemi segera berakhir.
Gitu. Nah, bisa dipahami saya kira ya. Nah, dan sekali lagi dalam level individu yang bisa saya sampaikan dari ini adalah juga anjuran Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga sholat malam. Tadi belum saya sampaikan, lupa saya. Kemudian teringat sekarang. Tadi setelah selesai saya menyampaikan, saya baru ingat. Anjuran Rasulullah adalah untuk menjaga kesehatan kita adalah sholat malam, sholat tahajud. Nah, kan Rasulullah menyampaikan seperti itu ya, bahwa sholat malam itu bisa mencegah penyakit jasad. Nah, bisa mencegah penyakit jasad. Itu yang pernah saya pahami tentang fadilah, ya, salah satu fadilah sholat malam. Ya. Artinya apa? Bisa mencegah dari penyakit jasad, bisa juga menjadi terapi penyakit jasad. Nah, saya kira itu jawaban saya. Dua-duanya penting, baik negara dan masyarakat atau individu. Ya, masyarakat itu di mana perannya? Ketika ada tetangganya yang sakit, dia mensupport. Kan harus isoman. Mensupport. Gimana supportnya? Ada yang bagian memberikan bantuan obat, ada yang bagian memberikan suplai sedikit makanan supaya tidak kelaparan. Kan seperti itu peran masyarakat. Gitu. Oke. Saya kira itu Ustaz, jadi mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Mangga, Baik. silakan kembali. Ya, jazakallah Dr. Atim, luar biasa ya. Alhamdulillah pada sore hari ini sampai-sampai kita tidak terasa waktunya, saking menariknya, karena yang disampaikan adalah tentu ini adalah sesuatu yang terkini, yang bahkan belum usai begitu, yaitu wabah COVID-19. Tadi saya garis bawahi yang disampaikan oleh Ustadz ini bahwa kita sebagai hamilul dakwah ya, selain kita senantiasa introspeksi diri sendiri untuk terus-menerus muhasabah begitu ya, taqarrub begitu, dan kita juga senantiasa karena kita sebagai hamilul dakwah senantiasa watawasau bihaq watawasau bisabr, mengajak ya kepada masyarakat bahwa di tengah pandemi ini justru kita harus semakin mendekatkan diri terhadap Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktu juga yang tidak memungkinkan kita ya, walaupun memang sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita bahas, tetapi karena waktunya sudah pukul 17.35 ya, sebagaimana biasanya kita akhiri kegiatan Bedah Kapa ini sampai jam 17.30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini betul-betul bisa kita langsung praktekkan, apalagi alhamdulillah tadi kita banyak tips ya, bahkan dari seorang dokter sekalipun ya, di samping dokter beliau ada seorang ustadz guru kita ya, banyak hal-hal secara ruhiyah pun beliau memberikan tips-tipsnya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tak lupa saya doakan kepada saudara-saudara kita baik yang hadir sekarang ataupun yang tidak bisa hadir, yang kebetulan sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dari segala sakitnya, dan kita senantiasa berupaya juga bahwa kita harus senantiasa menjaga diri kita supaya mudah-mudahan dengan menjaganya kita terhindar dari sakit. Baik, para hadirin rahimakumullah, kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah pada pekan depan kita akan kembali berjumpa di edisi Bedah Kapa 102. Insya Allah Bedah Kapa ini adalah sesuatu yang up to date, info-info yang terkini. Tak lupa kami juga mengajak kepada hadirin untuk senantiasa mengajak ya siapapun untuk bergabung dengan kita setiap Ahad sore. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita, menjadi pahala jariah. Ini pada bagian kita dari dakwah watawasau bihaq watawasau bisabr, sehingga banyak orang yang akan mendapatkan ilmu ya dengan hadirnya kita, orang-orang dengan kajian-kajian yang kita laksanakan. Amin, amin, amin.
Apabila ada yang akan ditanyakan lagi, hadirin boleh bisa di grup ya. Insya Allah di Majelis Ansarullah selain ada kajian pekanan, juga kita ada grup Ansarullah. Boleh di sana kita bisa melaksanakan tanya jawab gitu ya. Karena insya Allah di grup itu juga ada guru-guru kita begitu ya. Karena memang kalau semuanya bertanya di sini kemungkinan waktunya tidak akan cukup ya begitu. Baik, hadirin rahimakumullah, kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marangga sadayana para ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kasadayana. Saya nggak berani pamit sebelum Ustaz Deni pamit. Barakallah juga. Amin.